adik-adik dan teman-teman kita semua yang ada di rumah. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah secara online kita. Nah, hari ini kita ditemanin sama Jipora, Resela, dan Brandon dan juga teman kita. Siapa nih namanya Kak? Siapa namanya? Sisil. Iya, kita ditemanin sama Sisil. Apa kabar hari ini teman-teman? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja ya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulisnya ya. Mari adik-adik kita semangat untuk memuji Tuhan pada hari ini. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik yang tersayang, sebelum kita akan kembali melanjutkan ibadah sekolah minggu virtual kita, kakak ajak kalian yang dari tempatnya masing-masing untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat bersama-sama dengan teman-teman kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu cara virtual ini. Tuhan Yesus beserta dengan guru-guru sekolah minggu kami dan juga orang tua kami yang mendampingi kami akan mulai ibadah ini. Kiranya Tuhan bimbing kami, berikan kami semangat dan sukacita, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik dan juga teman-teman yang di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita angkat pujian kita yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan karena pada saat ini
Kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan jasmani rohani kita oleh Tuhan, sehingga kita bisa bangun dengan penuh sukacita di hari ini. Sebelum kakak bercerita yang nantinya diambil dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11, marilah kita anak-anak semuanya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu dan pembelajaran tentang firman-Mu. Berkati hati dan pikiran, jiwa raga kami, agar kami dapat mendengar dan melakukannya dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, boleh kita sama-sama membuka dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 11. Silahkan adik-adik buka dan adik-adik baca ya. Silahkan dibaca. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Markus pasal 1 ayat 1 ini sampai ke 11 dengan perikop atau jangan judul saya mengambil, yaitu Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus ke dunia, yaitu untuk menebus dosa manusia agar manusia diselamatkan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Ada yang tahu siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah sepupu dari Yesus. Karena ibu mereka, ibu Yesus dan ibu Yohanes adalah saudara sepupu. Ya. Di dalam ayat 3 sampai ayat 4 ya, Yohanes mengingatkan semua orang supaya meninggalkan kejahatan, supaya kembali mendengarkan Tuhan. Setelah ia berbicara banyak, maka banyak orang-orang yang bertobat. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa itu kata bertobat? Apa itu arti bertobat baginya kita? Bertobat artinya berubah. Berubah pikiran dari pikiran yang jahat, dan selanjutnya melakukan hal yang baik dan benar, agar orang-orang yang bertobat ini kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan semua orang akan menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus dengan Roh Kudus, tetapi untuk orang-orang pada waktu itu dia membaptis dengan air. Jadi berbeda baptisannya. Dengan orang yang lain, Yesus ini sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, itu adalah Yesus Kristus dibaptis. Kemudian adik-adik yang dikasihi, apa yang terjadi setelah Yesus itu dibaptis? Apa yang terjadi? Ada yang tahu apa yang terjadi setelah Yesus Kristus itu dibaptis? Ya, yaitu turunnya Roh Kudus dari sorga yang bentuknya seperti burung merpati yang menghinggapi Yesus Kristus, serta terdengar suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
yaitu di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Itu adalah pertanda bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Adik-adik, siapa yang sudah dibaptis? Ada yang sudah dibaptis atau ada yang belum? Ya, tentu anak-anak sudah dibaptis ya. Anak-anak atau adik-adik yang sudah dibaptis berarti sudah menjadi anak Tuhan Yesus. Jadi anak-anak tidak boleh nakal atau anak tidak boleh menjadi seorang pembangkang atau pemelawan, tetapi jadilah anak yang penurut kepada orang tua atau kepada guru kalian yang ada di sekolah ya. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini? Ada yang tahu untuk apa Yesus Kristus datang ke dalam dunia? Ya, Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Ya, Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalian sudah melihat misalnya ada di film atau di film Yesus bahwa Yesus Kristus itu mati disalibkan, dia di kayu salib. Nah, seperti tadi pada minggu kemarin atau minggu yang lalu kita sudah merayakan Paskah atau merayakan Jumat Agung. Nah, di sana kalian sudah melihat bahwa Yesus Kristus itu mati disalib karena dia menebus dosa-dosa kita manusia ini. Adik-adik, kita akan diselamatkan ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga sebagai penyelamat kita. Nah, dengan kita mematuhi dan melaksanakan ajaran dan perintahnya ke dalam hidup kita. Ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat. Nah, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita mengucap syukur bahwa kita sudah ditebus, kita sudah diangkat dari dosa. Nah, kita sudah diselamatkan pada saat ini. Ya, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mematuhi ajaran Tuhan, kita harus rajin berdoa dan rajin beribadah, rajin memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat, doa persembahan sekaligus doa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Kami menerima Engkau dan keselamatan itu serta hidup dalam keselamatan yang Engkau berikan. Kami mau taat kepada perintah-Mu sepanjang hidup kami dan berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain.
Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, Tuhan kiranya juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, serta berikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Dan buat teman-teman kami yang tidak dapat bersekolah minggu pada pagi hari ini, berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama kami. Tuhan Yesus, jika kami tadi telah memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berikanlah roh hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami agar dapat memimpin negara kami ini dengan bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk para pendeta, penatua, diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, dan pekabar Injil. Berikan mereka kekuatan, kesehatan agar mereka dapat memberitakan kabar keselamatan-Mu di dunia ini. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini, kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun dan membimbing kami agar kami selalu menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan. Biarlah semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ajarkan kami selalu berdoa seperti doa yang Kau ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, angkat pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, kau cinta dia, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu online minggu depan. Untuk tugas dan absen boleh diklik di link Google Classroom yang akan dibagikan di grup Jemaat SHM Batam Pambelum dan juga di grup Diakon. Untuk teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah, adik-adik wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.